Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Firsti Ukti Molindi, and you can call me Molly. Now I work as a blogger in Palembang. I am 26 years old. My daily activity is become writer on my blog www.moldania.com. Di tengah peradaban era milenial yang bersahabat dengan kemajuan teknologi, memang tidak boleh dilewatkan bagi generasi muda saat ini untuk terus berkembang dan mengasah potensi diri dalam penggunaannya. Hal ini menjadi peluang besar bagi gadis kelahiran Palembang 15 Juli 1992 ini untuk mengasah kemampuan menulisnya. Menjadi seorang milenial yang tumbuh di tengah pesatnya kemajuan teknologi, Firsti Ukti Molindi atau yang akrab disapa Molly tidak melewatkan kesempatannya untuk menjadikan media blog sebagai ruang bebasnya untuk berkreativitas lewat tulisan. Bagi Molly, blog menjadi wadah terbaik untuk menumpahkan segala hal yang ia amati dari sudut pandang luasnya. Ini memang memudahkannya untuk dapat mengeksplorasi atau membuka diri berkarya tanpa batas. Meskipun memiliki keadaan fisik yang terbatas, Molly tetap memantapkan langkahnya untuk menjadi seorang penulis blog di Palembang. Tak pernah terbayangkan oleh Molly sebelumnya bahwa kegemarannya itu menjadi ruang untuk menoreh prestasi. Meski sulit untuk bicara dan berjalan, tak membuatnya merasa kehilangan semangat untuk terus berkarya lewat tulisan-tulisan yang ia tumpahkan dalam blog pribadinya. Ia terus mengasah kemampuan menulisnya sejak ia kecil. Beragam ide pemikiran sudah ia tuliskan di situs blog miliknya www.moldania.com. Beragam ajang kompetisi menulis pun tak sungkan ia ikuti. Bahkan salah satu tulisannya pernah digarap menjadi sebuah film yang tayang di salah satu stasiun televisi swasta Indonesia. Jadi aku sehari-harinya itu membuat konten untuk blog aku gitu. Dan dari blog itu aku coba-coba ikutan lomba, ikutan lomba-lomba nulis, dan akhirnya ada yang beberapa juga aku nyangkut gitu. Dan aku juga sama brand lain misalnya untuk mempopulerkan apa yang sudah mereka hasilkan gitu. Anak sulung dari pasangan Ahmad Humaidi dan Erlin Hamidin ini, sejak kecil saat ia duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar, ia sudah mencintai hal-hal berbau teknologi seperti komputer. Sejak itulah ia menggunakan komputer untuk kegiatan menulisnya. Ayahnya merupakan seorang pensiunan seorang wartawan di salah satu media cetak di Palembang. Karena sering melihat ayahnya menulis, hal itu menjadi motivasi besar untuk melanjutkan keinginannya sebagai seorang penulis blog. Ada sekitar 500 judul tulisan yang sudah ia tumpahkan dalam blognya. Minimal ada 5 tulisan yang ia tulis setiap bulannya. Tulisan yang ia buat banyak berceritakan tentang kehidupan sehari-hari, permasalahan tentang disabilitas, tentang hobi, teknologi, dan pengalaman pribadinya. Aku tuh dari kecil itu tuh sudah sangat menggemari sama yang namanya komputer. Jadi aku suka nulis-nulis juga di komputer itu, dan terus aku juga suka juga dengan hal-hal yang berbau desain grafis juga. Menariknya, ada sebanyak 14 prestasi karya tulis yang ia raih setelah mengikuti lomba menulis di media online. Tahun 2011 merupakan langkah awalnya meraih prestasi dan hadiah berupa gadget hasil dari karya tulisnya. Tulisan berjudul Profesor Cilik yang ia tulis berhasil diangkat menjadi garapan sebuah film dan tayang di salah satu televisi swasta Indonesia. Awalnya aku tuh mengenal dunia komputer itu tuh sejak aku SD kelas 1. Kan kalau ayah aku kan seorang wartawan, jadi beliau suka nulis di komputer. Nah, akhirnya aku jadi termotivasi juga buat nulis. Pertama kali aku memenangkan nama blog itu tuh tahun 2011. Nah, tahun 2011 itu aku bisa mendapatkan hasil dari nulis itu tuh kayak laptop, kayak iPad. Habis itu juga pernah juga film dari cerita aku juga. Mengenal keterbatasan yang dimiliki Molly, Ahmad Humaidi
Ayah Molly bercerita bahwa sejak lahir anak sulungnya lahir dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan apapun. Namun sejak menginjak usia 3,5 tahun, Molly mengalami sakit demam tinggi hingga kejang-kejang. Setelah melewati penanganan dari dokter, Molly akhirnya mengalami susah bergerak, seluruh tubuhnya kaku, dan ternyata Molly terserang penyakit radang otak atau ensefalitis yang membuatnya kini susah berjalan dan bicara. Judulnya itu adalah Profesor Cilik. Itu cerita nyata tentang adik aku. Kendati keadaan anak sulungnya terbatas, ia mendukung penuh kegemaran putrinya itu. Sebagai orang tua, melihat kegemaran menulis Molly hingga menorehkan prestasi merupakan suatu kebanggaan tersendiri baginya. Hingga suatu ketika dia ikut-ikut lomba-lomba aja. Bikin salah satu yang menarik saya tuh dia bikin lomba rinso, nggak salah waktu itu dia tulis dan menang gitu. Tentang cerita tentang adenya, dia menang gitu kan di situ. Nah baru di situ saya lihat, dia bisa nulis juga rupanya. Akhirnya sejak itu saya lihat lah tulisan-tulisan dia di catatan itu kan. Oh ya menarik juga tulisannya, menarik gitu. Umur 1 tahun, 2 tahun, terus kemudian sekitar 3,5 tahun ada sakit. Sebenarnya sebelumnya jarang sakit gitu kan. Sakit panas, nggak turun-turun, hingga akhirnya katakanlah step gitu, tanpa kesadaran lagi, kaku itu waktu itu. Jadi kami bawa ke rumah sakit pagi-pagi itu, kalau nggak salah masih bulan puasa waktu itu. Kami bawa rumah sakit, terus di rumah sakit ditangani oleh suster dan dokter. Tapi sebelum masuk itu memang kemudian mungkin memang sudah protapnya di rumah sakit, suntik sana suntik sini kita nggak tahu, kita percaya aja gitu dengan rumah sakit, ya kita terima pasrah, pokoknya berharap berdoa aja mudah-mudahan sembuh gitu. Nah sejak itu masih swab, jadi kami ada sekitar sebulan di rumah sakit. Supportnya ya sangat besar. Bukan cuma berdua saja, tapi keluarga besar juga sangat support. Sebagai seorang ibu, Erlin hanya menginginkan putri kesayangannya itu tumbuh menjadi anak yang selalu bahagia dan selamat. Apapun keadaan kita, tetap harus bersyukur. Karena di setiap apapun itu pasti ada hikmahnya. Dan Allah tidak akan menguji kita di luar dari batas kemampuan kita. Cinta dan kasihnya tidak pernah padam, memberi dukungan, menguatkan hingga mengantarkan Molly pada apa yang ingin anaknya raih dalam kehidupan ini. Molly memiliki semangat yang tinggi, mengenal diri sebagai milenial dengan karya dan prestasi. Tidak pernah bosan menyalurkan inspirasi lewat ragam tulisan dalam blognya. Dia gadis periang meski terbatas, namun ingin selalu punya karya yang tidak terbatas.